Suara hujan mengguyur lembut malam itu. Randi baru saja selesai menurunkan kardus-kardus dari mobil pick-up. Ia dan ibunya, Bu Lestari, akhirnya pindah ke rumah warisan nenek yang telah meninggal 3 bulan lalu, rumah kayu tua di pinggiran desa yang sudah lama kosong. Masih bau lembab ya, Ran? Gumam ibunya sambil membuka jendela. Udara dingin bercampur aroma tanah basah langsung menyergap ruangan. Randi mengangguk. Matanya menatap keluar, ke arah kebun kecil di belakang rumah. Di sana berdiri sebatang pohon pisang besar dengan daun yang lebat, menjulang di tengah-tengah halaman. Anehnya, batangnya tampak sedikit kemerahan di bawah cahaya lampu dapur yang temaram. Pohon itu masih ada, Bu? Tanya Randi pelan. Ibunya hanya menatap sekilas, lalu menutup tirai jendela cepat-cepat. Sudah malam. Jangan lihat ke belakang rumah dulu, katanya singkat. Nada suaranya membuat Randi diam. Ia tahu, ibunya jarang bersikap seperti itu. Malam semakin larut. Hujan berhenti, tapi udara terasa makin berat. Randi berbaring di kamar barunya, namun matanya sulit terpejam. Di antara suara jangkrik, ia mendengar bunyi tetesan air. Pelan, teratur, tik, tik, tik. Ia bangun dan mengikuti suara itu. Lampu dapur berkelap-kelip, seperti mau padam. Tetesan itu berasal dari jendela belakang, dari arah pohon pisang. Randi membuka pintu dapur, langkahnya pelan menembus dingin. Cahaya lampu bohlam 5 watt menyorot batang pohon itu, dan di sanalah ia melihatnya. Dari batang pisang, menetes cairan berwarna merah gelap. Menetes ke tanah, membentuk genangan kecil seperti darah segar. Randi membeku. Tangannya gemetar. Ia mendekat sedikit, mencoba menyentuhnya. Tapi begitu jarinya hampir menyentuh getah itu, angin bertiup kencang seolah memperingatkan. Ran, kamu ngapain keluar malam-malam? Suara ibunya membuatnya terlonjak. Bu Lestari berdiri di pintu dapur, wajahnya pucat, matanya membulat penuh ketakutan. Masuk. Sekarang. Randi menurut, masih belum bisa berkata apa-apa. Saat pintu ditutup, dari luar terdengar suara seperti seseorang mengerang, lirih dan panjang. Tolong. Randi menelan ludah. Tapi ibunya menatap tajam, menekan bahunya. Itu cuma angin. Jangan pernah ke belakang malam-malam. Ingat. Pagi harinya, rasa penasaran mengalahkan takut. Randi keluar lagi, membawa cangkul kecil. Ia ingin memastikan apa yang semalam ia lihat bukan mimpi. Namun ketika ia sampai di pohon itu, matanya membelalak, tanah di sekitar batang tampak basah kemerahan, dan udara berbau besi menyengat. Seekor anjing tetangga melintas, berhenti di dekat pohon, lalu menggonggong keras. Tak lama, anjing itu merengek dan kabur. Ekornya masuk di antara kaki. Randi menyentuh batang pohon. Masih terasa lembab dan hangat, seperti kulit manusia. Saat itu, Bu Warti, tetangga sebelah, lewat sambil membawa ember air. Kamu sekarang tinggal di rumah Bu Lastri ya? Katanya ramah. Tapi ketika matanya menatap ke arah pohon pisang, senyum di wajahnya langsung hilang. Pohon itu masih ada, bisiknya lirih. Randi mengangguk bingung. Iya, kenapa, Bu? Bu Warti hanya menggeleng cepat. Nak, jangan pernah dekat-dekat situ. Itu pohon, bukan sembarang pohon. Ia menatap Randi dalam-dalam, lalu berjalan cepat pergi tanpa menoleh lagi. Randi menatap pohon itu sekali lagi. Di sela-sela batangnya, seolah ia melihat bayangan tangan berwarna merah mencengkram akar. Ia berkedip, bayangan itu hilang. Malam berikutnya, hujan kembali turun. Tapi kali ini Randi tak bisa tidur. Ada suara aneh lagi dari belakang rumah, bukan tetesan air, tapi seperti isak tangis perempuan. Pelan, menyayat hati. Ia menutup telinga, tapi suara itu makin jelas. Hingga akhirnya, dari luar terdengar suara benda jatuh keras. Randi memberanikan diri melihat dari jendela. Dan di sanalah, dalam cahaya kilat petir yang menyambar, ia melihat sesuatu. Batang pohon pisang itu mengeluarkan darah deras, menetes sampai ke tanah, seperti tubuh manusia yang terluka parah. Dan di balik batangnya, sekilas tampak wajah perempuan pucat dengan mata kosong menatap langsung ke arahnya. Randi menjerit dan mundur, jendela tertutup oleh tangannya sendiri.
Tapi saat ia menoleh ke ibunya yang datang tergesa, wanita itu justru hanya berbisik lirih. Dia sudah bangun lagi, Ran. Pagi itu udara terasa berat. Langit berwarna abu-abu meski matahari sudah tinggi. Randi duduk di teras belakang, menatap pohon pisang yang berdiri tegak beberapa meter darinya. Di bawahnya, tanah masih tampak lembab dan merah kecoklatan seperti semalam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah perempuan yang ia lihat di balik batang pohon itu. Mungkin cuma halusinasi, pikirnya. Tapi rasa takut bercampur penasaran tak juga hilang. Bu, panggil Randi pelan. Kenapa ibu nggak mau ngomongin pohon itu? Bu Lestari yang sedang menjemur pakaian hanya diam. Wajahnya tegang. Setelah beberapa detik, ia berkata lirih tanpa menatap anaknya. Karena ada hal yang nggak boleh dibicarakan, Ran. Pohon itu, jangan pernah kamu sentuh. Nada suaranya tegas, tapi terdengar seperti menyimpan ketakutan lama yang belum selesai. Randi menghela napas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sugesti. Jadi sore itu, ketika ibunya pergi ke warung, ia mengambil parang dari gudang belakang rumah. Bilahnya sudah berkarat, tapi masih cukup tajam. Cuma pohon biasa, gumamnya, menatap batang pisang itu dengan ragu. Ia mengangkat parang, siap menebas. Tapi sebelum bila itu menyentuh batang, angin berhembus kencang dari arah yang berlawanan, membuat daun-daun pisang bergoyang liar seolah menolak. Sudahlah, cuma angin, katanya, mencoba menguatkan diri. Parang ditebaskan. Ceraa. Namun bukan batang pohon yang terbelah, melainkan parangnya sendiri yang patah dua, seperti dipukul dari arah berlawanan. Randi terdiam. Dari batang pohon, keluar cairan merah kental seperti darah segar, menetes deras ke tanah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara lirih dari dalam batang, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Jangan ganggu kuburanku. Randi mundur ketakutan, memegangi dadanya yang berdebar kencang. Suara itu jelas. Terlalu nyata untuk disebut imajinasi. Randi, kamu ngapain? Suara ibunya terdengar dari kejauhan. Bu Lestari berlari tergesa dengan wajah panik, dan begitu melihat batang pisang itu berdarah, ia langsung menampar tangan anaknya. Aku sudah bilang jangan sentuh pohon itu, bentaknya. Bu, aku cuma. Cukup. Kau mau rumah ini bernasib sama seperti dulu? Randi terdiam. Kata-kata ibunya menusuk. Sama seperti dulu? Apa maksudnya? Bu Lestari berjongkok, menatap tanah di bawah pohon yang kini mulai mengeluarkan aroma amis. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Maafkan kami, aku sudah melarangnya, sungguh. Air matanya menetes. Randi menatap ibunya bingung sekaligus ngeri. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi wajah ibunya terlihat begitu rapuh, seakan takut pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Malamnya, Randi tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terdengar lagi dari belakang rumah. Kali ini bukan tetesan air atau isak tangis, tapi seperti suara cangkul menggali tanah. Seret-seret do, seret. Ia menatap jam. Pukul 1.14 dini hari. Dengan langkah pelan, ia menuju jendela dapur. Di luar gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Namun di bawah pohon pisang, ia melihat bayangan seseorang sedang berjongkok, menggali tanah dengan gerakan lambat. Bu, panggil Randi pelan, tapi sosok itu tidak menoleh. Ia menyalakan lampu dapur. Seketika sosok itu berhenti bergerak, lalu menengadah perlahan ke arah jendela. Wajah pucat, mata hitam pekat, bibir kering dengan darah di sudutnya. Perempuan itu menatap langsung ke arah Randi, lalu mengeluarkan suara rendah seperti desahan maut. Kuburanku, jangan diganggu. Lampu langsung padam. Randi mundur, jatuh, dan tubuhnya gemetar hebat. Suara langkah kaki terdengar dari lorong. Ia berpikir ibunya datang menolong, tapi begitu pintu kamar terbuka, bukan ibunya yang berdiri di sana. Perempuan tua berkebaya lusuh dengan rambut panjang basah berdiri di ambang pintu, wajahnya penuh tanah. Ia mendekat pelan, sambil menangis. Aku belum dikubur dengan benar. Randi berteriak sekencang mungkin, dan semua gelap. Ia terbangun pagi-pagi di lantai dapur,
tubuhnya dingin dan kaku. Ibunya menatapnya dari meja makan, wajahnya pucat dan lelah. "Kau bermimpi?" tanya ibunya datar. Randi menatap lantai, ada jejak tangan berdarah memanjang dari jendela ke arah kamar. Tapi sebelum ia sempat menunjukkannya, ibunya sudah berdiri dan berkata, "Mulai sekarang, jangan tanya apapun tentang pohon itu. Aku mohon." Nada suaranya bukan lagi marah, tapi penuh ketakutan dan rasa bersalah. Dan ketika Randi menatap keluar jendela, pohon pisang itu tampak berbeda. Di batangnya ada bekas goresan panjang seperti luka baru. Dan dari dalam luka itu, darah masih menetes, pelan tapi pasti. Parang yang patah, darah yang terus menetes, dan suara dari dalam tanah. Apa sebenarnya yang terkubur di bawah pohon pisang itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan bagian selanjutnya dari kisah ini, karena rahasianya baru saja mulai terbuka. Pembesaran bulan sabit. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berat. Rumah terasa seperti memerangkap hawa dingin yang aneh, bahkan saat siang hari. Setiap kali Randi melewati dapur, matanya selalu tertuju ke jendela belakang, tempat ia pertama kali melihat pohon pisang itu berdarah. Sekarang, batangnya tampak lebih gelap, seolah membusuk dari dalam. Namun setiap kali ia mendekat, ada getaran samar, seperti napas yang keluar dari batang itu. Ibunya semakin jarang bicara. Ia lebih banyak duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah foto lama nenek di dinding. Setiap malam, Randi mendengar ibunya berdoa dengan suara bergetar, kadang diikuti tangisan pelan. Sampai akhirnya, pagi itu Randi menemukan sebuah kotak kayu kecil di lemari ruang tamu. Di dalamnya ada foto lama. Ibunya, masih muda, berdiri di samping seorang perempuan lain. Perempuan itu berambut panjang, berwajah lembut, dan sangat mirip dengan sosok yang Randi lihat di mimpi. Di belakang foto, tertulis dengan tinta pudar, "Lestari Sari, 1998. Randi menatap nama itu lama. Sari. Nama yang terasa familiar, seolah ia pernah mendengarnya, entah dari mana. Ia langsung menemui ibunya di dapur. "Bu, siapa Sari?" Bu Lestari tersentak, hampir menjatuhkan gelas di tangannya. "Kamu, dapat nama itu dari mana?" Randi menunjukkan foto itu. "Dari lemari." "Siapa dia, Bu?" Wajah ibunya seketika berubah pucat. Ia memejamkan mata, menunduk lama sebelum menjawab lirih. "Sari dulu pembantu di rumah ini, Ran. Waktu ibu masih kecil. Dia seperti kakak sendiri buat ibu." "Lalu kenapa ibu kelihatan takut setiap aku sebut namanya?" tanya Randi tajam. Bu Lestari menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat memegang kursi. Akhirnya, ia duduk dan mulai bercerita, suaranya hampir berbisik. "Dulu, sebelum kamu lahir, rumah ini dihuni oleh nenek, ibu, dan satu orang lagi, Sari. Tapi suatu malam, Sari menghilang. Nenek bilang dia kabur karena mencuri perhiasan." Ia terdiam sebentar, lalu menatap keluar jendela ke arah pohon pisang yang bergoyang pelan. Tapi seminggu setelah dia hilang, pohon itu tumbuh di belakang rumah. Nenek bilang jangan pernah menebangnya. Katanya, itu tanda dari tanah yang gak boleh diganggu. Randi merinding. "Maksud ibu, pohon itu tumbuh setelah Sari hilang?" Bu Lestari mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. "Dan setiap kali kami coba jual rumah ini, pohon itu selalu tumbuh lagi, meski sudah ditebang sampai akar." Sore itu, Randi memberanikan diri menggali sedikit tanah di dekat pohon. Awalnya hanya rasa penasaran. Tapi semakin dalam ia menggali, tanah makin lembab, berbau busuk, dan berwarna kemerahan. Lalu ujung cangkulnya membentur sesuatu keras. Ia menyapu tanah pelan-pelan, dan menemukan potongan kain putih kotor yang sudah membusuk. Jantungnya berdetak kencang. Ia menggali sedikit lagi, dan kali ini, ia menemukan tulang jari manusia. Randi mundur sambil menahan napas. Udara di sekitarnya tiba-tiba terasa sangat dingin, seperti suhu jatuh beberapa derajat. Dari arah pohon, terdengar suara lirih memanggil, "Randi." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi dari batang pohon,
Cairan merah mulai menetes lagi, kali ini lebih deras. Dan dari sela-sela getah yang mengalir, samar-samar muncul bayangan wajah perempuan. Wajah itu sama persis seperti yang ada di foto. Randi lari masuk rumah. Ibunya menunggu di ruang tamu dengan wajah panik. "Kamu ke belakang, ya?" bentak ibunya. Randi hanya bisa mengangguk, masih gemetar. "Kenapa kamu nggak bisa dengar kata ibu?" Suara ibunya meninggi. "Pohon itu bukan cuma pohon. Itu..." Kalimatnya terpotong. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati. Dari arah dapur, terdengar suara pintu berderit pelan. Kemudian suara langkah kaki menyeret di lantai. Srek, srek, srek. "Bu?" bisik Randi. Bu Lestari memegang tangan anaknya erat. "Jangan bergerak." Tapi langkah itu semakin dekat, hingga berhenti di balik pintu ruang tamu. Saat pintu terbuka, angin dingin menerpa wajah mereka, dan untuk sesaat, Randi melihat bayangan perempuan berkebaya lusuh berdiri di ambang pintu, menatap mereka tanpa ekspresi. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat, lalu terdengar suara pelan. "Aku dikubur di bawah pohon itu." Ibunya menjerit, lalu jatuh pingsan. Randi mencoba memeluknya, tapi saat ia menatap ke arah pintu lagi, bayangan perempuan itu sudah hilang, menyisakan hanya tetesan darah di lantai yang membentuk jejak menuju belakang rumah. Keesokan paginya, ketika matahari baru terbit, Randi mendapati sesuatu di batang pohon itu. Foto ibunya dan Sari tergantung di sana, terikat dengan rambut panjang. Dan dari dalam batang, samar-samar terdengar suara perempuan menangis, bersamaan dengan tanah di bawahnya yang berdenyut pelan seperti jantung yang masih hidup. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Petir menyambar sesekali, menerangi halaman belakang rumah yang kini tampak seperti dunia lain. Randi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu dapur yang tertutup rapat. Ia tidak berani keluar lagi sejak kejadian kemarin. Tapi dalam benaknya, satu pertanyaan terus berputar. Siapa sebenarnya Sari, dan kenapa arwahnya belum tenang? Dari kamarnya, terdengar suara ibunya berdoa pelan. Sudah 3 malam berturut-turut Bu Lestari tidak tidur. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu. Seolah rasa bersalahnya perlahan membunuh dirinya sendiri. "Ran," katanya lirih sambil keluar dari kamar, "jangan ke belakang rumah malam ini, apapun yang terjadi. Janji sama ibu." "Iya, Bu," jawab Randi pelan. Tapi hatinya tak tenang. Pukul 2 dini hari. Suara, duk-duk-duk, pelan terdengar dari arah belakang. Randi yang awalnya mencoba memejamkan mata, kini tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Ia bangkit perlahan, menyalakan senter di ponselnya, lalu berjalan menuju dapur. Begitu mendekat, udara berubah dingin. Napasnya membentuk uap tipis di udara. Suara itu semakin jelas. Bukan hujan, bukan angin. Tapi seperti detak jantung, dari dalam tanah. Perlahan ia membuka pintu dapur. Senter ponselnya menyorot ke arah pohon pisang, dan Randi langsung membeku. Batang pohon itu berdenyut pelan, seolah hidup. Daunnya bergerak meski angin tak berhembus. Dan dari sela-sela batangnya, mengalir darah segar berwarna merah pekat, bukan getah. Darah itu menetes deras ke tanah, membentuk genangan. Ketika Randi melangkah lebih dekat, suara lirih terdengar dari dalam batang. "Tolong aku. Aku masih di sini." Randi gemetar. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorongnya untuk menggali. Ia berlari ke gudang, mengambil cangkul, lalu mulai menggali tanah di bawah pohon itu. Setiap cangkul menembus tanah, aroma busuk menyengat keluar. Setelah beberapa kali ayunan, ujung cangkulnya menyentuh sesuatu keras. Ia berhenti, menyapu tanah dengan tangan. Dan di sana, sebuah tengkorak perempuan menatap langsung ke arahnya. Randi mundur, terjatuh. Saat itulah suara lirih berubah menjadi jeritan nyaring. Pohon pisang bergetar hebat, akar-akarnya bergerak seperti ular hidup. Daun-daunnya berkibar liar, dan dari batangnya keluar bayangan hitam menyerupai tubuh manusia. "Kau gali kuburanku. Kau bangunkan aku." Sosok itu keluar perlahan. Perempuan berambut panjang, tubuhnya setengah tertanam dalam batang pisang, wajahnya hancur separuh tapi matanya menyala merah. "Kau, anaknya Lestari, ya?"
Randi tak bisa bicara. Hanya bisa mundur, ketakutan luar biasa. Ibumu dan ibunya merebut segalanya dariku. Mereka menanamku di sini, agar aku diam selamanya. Arwah itu mendekat, darah menetes dari rambutnya. Randi mencoba berlari ke dalam rumah, tapi pintu dapur tiba-tiba tertutup keras. Braak! Teriakan Randi membuat Bu Lestari terbangun. Ia berlari ke dapur, membuka pintu dengan paksa. Di sana, ia melihat Randi terduduk di tanah, menangis ketakutan. Pohon pisang di belakang rumah kini tampak seperti membesar. Batangnya merekah seperti daging terbuka, dan dari dalamnya tangan-tangan hitam menjulur keluar, menggeliat. "Bu, tolong!" teriak Randi. Bu Lestari berlari mendekat, menarik anaknya. Tapi begitu ia menyentuh bahunya, suara perempuan dari dalam batang itu menggema pelan. "Kau ingat aku, Lestari?" Bu Lestari terpaku. Matanya menatap batang pohon yang kini menampilkan wajah Sari, utuh, dengan senyum sedih di bibirnya. "Aku menjaga rahasiamu. Tapi kenapa kau biarkan anakmu menggali kuburanku?" Randi tertegun mendengar itu. "Rahasia apa, Bu?" Ibunya tak menjawab. Air matanya menetes deras. "Dulu, waktu ibu masih muda, nenek cemburu pada Sari karena dia hamil anak tuannya. Nenek membunuhnya dan aku bantu menanamnya di bawah pohon itu." Randi mundur tak percaya. Jadi selama ini, darah itu. Darahnya, Ran. Darah yang gak pernah berhenti menagih keadilan. Tanah di bawah pohon mulai bergerak sendiri. Dari dalamnya, muncul akar-akar yang melilit kaki Bu Lestari. Ia menjerit saat akar itu menariknya pelan-pelan ke arah batang pohon. "Kau janji jaga rahasiaku, Lestari," suara Sari bergema. "Sekarang kau akan menemani aku." Randi berusaha menarik ibunya, tapi akar itu terlalu kuat. Darah mengalir dari tangan ibunya yang tergores. Dan setiap tetes darah yang jatuh ke tanah, pohon itu berdenyut semakin cepat. "Bu." Bu Lestari menatap Randi dengan air mata terakhirnya. "Lari, Ran. Jangan lihat lagi ke belakang." Dan dalam sekejap, akar-akar itu menarik tubuh Bu Lestari masuk ke dalam batang pohon. Darah muncrat ke tanah, dan jeritannya terhenti. Pohon itu berhenti bergerak, seolah kembali tenang. Randi terduduk lemas di tanah, menatap batang pohon yang kini meneteskan darah lebih deras daripada sebelumnya. Dari celah batang, ia melihat potongan kain putih keluar perlahan, kain milik ibunya. Malam itu, suasana rumah benar-benar mencekam. Hujan deras mengguyur tanpa henti, petir menyambar berkali-kali, dan setiap kilat yang muncul seolah memperlihatkan siluet perempuan berambut panjang di balik pohon pisang. Randi duduk di ruang tamu bersama ibunya. Lilin di atas meja bergoyang karena angin. Dari arah belakang, suara tangisan lirih terdengar lagi, kali ini jelas sekali. "Bu, dia nangis lagi," bisik Randi dengan wajah pucat. Bu Lestari menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar. "Ran, malam ini, kita harus mengakhiri semua ini. Ibu nggak tahan lagi." Randi menelan ludah. "Maksud ibu?" Wanita itu bangkit, membuka lemari tua di ruang tengah, dan mengeluarkan sebuah foto lama, foto hitam putih dengan pinggiran yang mulai sobek. Dalam foto itu, tampak seorang perempuan muda tersenyum di depan pohon pisang yang sama. "Dia ini, adik ibu. Namanya Raras." Randi menatap foto itu dengan terkejut. "Ibu punya adik?" Bu Lestari mengangguk pelan. "Dulu kami tinggal di rumah ini bersama nenekmu. Tapi satu malam, Raras hilang. Semua orang mencari, tapi tak pernah ketemu. Sampai, 1 minggu kemudian, pohon pisang itu tumbuh di belakang rumah. Tepat di tempat terakhir dia terlihat." Ia menatap Randi dengan mata berkaca-kaca. Pohon itu tumbuh dari tanah, di mana Raras dikubur tanpa sengaja. Randi membeku. Dikubur, tanpa sengaja. Bu Lestari menatap kosong keluar jendela. Waktu itu ada pertengkaran. Raras marah, ibu juga marah. Lalu dia terjatuh, kepalanya terbentur batu besar. Ibu panik. Nenekmu menyuruh ibu diam. Katanya, biar dikubur di malam itu, supaya tak ada yang tahu.
Mereka menanam pisang di atasnya. Sejak itu, setiap kali hujan turun, pohon itu berdarah. Suara petir menggelegar. Randi mundur selangkah. Jadi, darah itu, darah Tante Raras. Ibunya menunduk. Iya, Ran, dia belum tenang. Dan sekarang, dia marah karena ibu pulang ke rumah ini. Tiba-tiba, lampu lilin padam. Rumah gelap gulita. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki basah, seperti seseorang berjalan di atas lantai licin. Randi refleks menyalakan senter ponselnya. Sinar putih itu menyapu lantai, dan berhenti di satu titik, jejak kaki berdarah yang menuju pintu belakang. Bu, suara Randi bergetar. Jangan buka pintunya, bisik ibunya cepat. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Namun suara itu datang lagi, kali ini disertai ketukan 3 kali di pintu belakang. Tok, tok, tok. Lalu suara perempuan memanggil lirih. Lestari, kamu janji mau cari aku. Bu Lestari langsung berlutut, memegangi kepalanya. Raras, maafin ibu, maafin ibu. Tangisnya pecah. Tapi pintu itu berguncang keras seperti ada yang mendorong dari luar. Randi menahan gagang pintu sekuat tenaga, tapi dinginnya terasa sampai ke tulang. Dari sela bawah pintu, merembes cairan merah pekat, mengalir membentuk tulisan di lantai. Gali aku. Randi menatap tulisan itu dengan ketakutan luar biasa. Tapi di saat bersamaan, hatinya juga diliputi rasa iba. Mungkin dia cuma mau ditemukan. Bu, ucapnya dengan suara gemetar. Bu Lestari menatapnya, air mata mengalir di wajahnya. Kalau memang itu maunya, lakukan, Ran. Ibu sudah nggak sanggup lagi. Randi mengambil cangkul dari dapur. Hujan masih deras, tapi ia tetap melangkah keluar. Angin dingin menusuk tubuhnya. Di bawah kilatan petir, pohon pisang itu berdiri tegak, daunnya bergetar, dan dari batangnya menetes darah seperti sebelumnya, kali ini lebih deras. Randi menancapkan cangkul di tanah di bawah pohon itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tanahnya lembek, berlendir, dan mengeluarkan bau busuk menusuk. Tapi ia terus menggali. Sampai akhirnya, cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Ia berlutut dan mulai membersihkan tanah dengan tangan. Detik berikutnya, sesuatu yang putih terlihat, tengkorak manusia. Randi terpaku. Dari sela-sela tengkorak itu masih menempel rambut panjang yang sudah membusuk. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Batang pohon pisang itu bergerak sendiri, seperti hidup, mengeluarkan suara retakan. Dari batangnya, muncul tangan perempuan berdarah yang perlahan menarik diri keluar dari dalam. Randi mundur sambil menjerit. Tubuh perempuan itu muncul perlahan, dengan wajah pucat berlendir, mata hitam kosong, dan senyum yang sangat dingin. Lestari. Suara itu terdengar seperti desisan ular bercampur dengan tangisan. Bu Lestari muncul di pintu dapur, menatap sosok itu dengan tubuh gemetar. Raras, aku minta maaf, aku nggak bermaksud. Sosok itu menatapnya lama, lalu tersenyum lebar, senyum yang membuat darah Randi membeku. Sekarang giliranku, Kak. Angin berputar kencang, dan lilin di dalam rumah padam semua. Hujan semakin deras. Petir membelah langit, membuat seluruh halaman belakang rumah Randi terlihat seperti medan perang antara hidup dan mati. Sosok perempuan dari dalam batang pisang itu kini berdiri tegak di depan Randi dan ibunya. Rambut panjangnya menjuntai, tubuhnya masih meneteskan darah segar bercampur tanah. Matanya kosong, tapi tatapannya tajam menembus jantung. Lestari. Suaranya berat, serak, tapi jelas penuh dendam. Kenapa kau kubur aku di sini? Bu Lestari menangis terseduh-seduh. Ibu takut, Raras. Ibu nggak mau kamu diambil polisi. Ibu cuma mau melindungi keluarga kita. Raras tersenyum tipis. Senyum yang begitu dingin, tak manusiawi. Melindungi? Kau tanam aku hidup-hidup, dengan tanganmu sendiri. Suaranya berubah menjadi jeritan panjang. Angin berhembus semakin kencang hingga daun-daun pisang koyak, beterbangan seperti pisau tajam. Randi berusaha menarik ibunya mundur ke dalam rumah. Tapi tanah di sekitar pohon tiba-tiba terbelah, dan akar-akar besar menjulur keluar,
seperti tangan yang ingin mencengkeram. Salah satu akar membelit kaki Randi, menariknya ke tanah. "Randi!" teriak Bu Lestari. Randi menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi semakin dia berontak, akar itu makin kuat menahan. Dari dalam batang pohon, darah muncrat deras, menetes ke wajah Randi. Rasanya hangat dan berbau besi. "Dia mau menggantikanmu," suara Raras menggema di tengah badai. "Anakmu akan jadi tumbal yang baru." Tubuh Randi ditarik makin dalam. Ibunya menjerit histeris. Dengan nekat, ia mengambil cangkul yang tergeletak di tanah, memotong akar-akar itu sambil menangis. "Lepasin anakku, ambil nyawaku aja." Raras berhenti, menatap Bu Lestari dengan pandangan yang aneh, setengah marah, setengah sedih. "Kau baru mau menebus dosa setelah semuanya terlambat." Tiba-tiba, sesuatu berkilat dari dalam batang pohon. Di antara darah yang mengalir, tampak potongan kalung kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit. Bu Lestari mengenalinya, kalung milik Raras, yang hilang malam saat ia meninggal. Bu Lestari mengambil kalung itu dengan tangan gemetar. "Raras, ini punyamu, ibu simpanin, tapi..." "Bohong," jerit sosok itu. Tanah bergetar hebat. Batang pohon mulai retak, mengeluarkan suara mengerikan seperti daging yang disobek. Daun-daun bergetar, dan angin dingin berputar di sekeliling mereka, membentuk pusaran darah. Randi berteriak ketakutan. Tapi di tengah kekacauan itu, Bu Lestari memeluk kalung itu erat-erat dan berteriak. "Kalau ini satu-satunya cara, ambil nyawaku, Raras. Jangan ganggu anakku." Cahaya petir menyambar tepat di pohon pisang itu. Suara ledakan keras terdengar. Randi terpental jatuh ke tanah, matanya silau oleh cahaya putih menyilaukan. Dan dalam sekejap, semuanya hening. Ketika Randi membuka matanya, hujan sudah berhenti. Udara terasa lembab dan hangat. Ia menoleh ke arah pohon pisang. Tapi kini batangnya sudah terbelah dua, gosong di tengah, seperti terbakar dari dalam. Tidak ada darah. Tidak ada sosok perempuan. "Bu," panggil Randi pelan. Ibunya berlutut di tanah, memegang kalung bulan sabit yang kini bersih dari darah. Wajahnya tenang, tapi matanya sayu. "Dia sudah tenang sekarang, Ran." Randi menatap ke arah pohon. Di antara batang yang terbuka, ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang, tulang belulang manusia yang kini terlihat jelas, terbungkus kain putih lusuh yang sudah hancur. Mereka berdua memutuskan untuk menguburnya dengan benar di tanah lapang dekat sungai, ditemani doa dan air mata. 3 hari kemudian, kehidupan kembali normal. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi darah dari batang pisang. Namun setiap malam, Randi masih sering menatap ke halaman belakang, tempat pohon itu dulu berdiri. Kini di situ hanya ada tanah kosong, dan satu kalung kecil yang ia gantung di jendela kamar ibunya. Sampai suatu malam, saat bulan purnama naik tinggi, Randi melihat sesuatu di luar jendela. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri di tempat pohon itu dulu tumbuh. Ia tidak menakutkan, wajahnya damai, senyum lembut menghiasi bibirnya. Randi mendengar suaranya berbisik lirih. "Terima kasih sudah menenangkan aku." Dan perlahan, sosok itu menghilang di balik cahaya bulan. Keesokan paginya, Bu Lestari menemukan sesuatu yang aneh. Di tanah tempat pohon itu dulu berdiri, tumbuh satu tunas pisang kecil, segar, hijau, dan di batangnya ada bekas noda merah samar, seperti darah yang sudah lama kering. Randi hanya bisa berdiri memandanginya, dengan perasaan yang campur aduk antara lega dan takut. Karena ia tahu, beberapa luka dari masa lalu tidak pernah benar-benar sembuh.